Penyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, dan juga pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Kita manusia merupakan makhluk sosial, di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan. Di antaranya jalan keluarnya adalah dengan apa? Dengan tijarah, dengan perdagangan, dengan al-bai'. Al-bai' maksudnya adalah tukar menukar barang, sehingga setelah akad itu terjadi, masing-masing menjadi haknya. Memang di dalam Al-Quran disebutkan saling ridho satu sama lain. Saling ridho. Tapi ridho tersebut tentu saja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya oleh agama kita, dijelaskan oleh sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, perdagangan, yang saling ridho satu dengan yang lain. Pertanyaannya, adakah transaksi satu sama lain ridho? Ya, yaitu apa? Ada orang mesen barang, ada si fulan, dan dia tidak punya barang. Oh boleh, ya harganya misalkan lemari es, harganya 5 juta. Ya. Dan ridho yang membeli, padahal dia tidak punya barang itu. Dan dia harga 5 juta sudah dapat untung 500.000 atau 1 juta. Akhirnya dia beli ke counter atau ke mana? Ini. Ya. Ke agen. Transaksi sudah terjadi, barang belum ada. Adakah peristiwa transaksi seperti itu? Ada. Saling ridho. Dan itu tidak boleh masuk kepada jangan menjual barang bukan milikmu. Pertama, nanti kita bahas di sini.
Kemudian adakah transaksi saling ridho, saling rela satu sama lain? Contoh, antum beli barang, ya, dengan harga 10 juta. Dan barang itu antum bawa, masih ada di penjual. Ya. Nah, setelah itu antum pulang, ada orang mau beli dengan harga 12 juta, untung 2 juta. Kira-kira dikasihkan atau tidak? Dikasihkan tidak? Ya, untung 2 juta. Masa nggak dikasihkan? Sekarang untung 10% saja udah rebutan. Ini 20%. Masalahnya apa? Adakah peristiwa seperti itu? Barang masih ada di pembeli, di penjual, belum diambil sama pembeli. Artinya belum qobet. Nah, karena dapat untung langsung lepas barang itu, padahal masih ada di toko penjual. Ada tidak peristiwa transaksi seperti itu? Ada tidak, Ikhwan? Ada ya? Oh, ada. Ya, ini maksud saya bertanya apakah ada atau tidak. Maka itu juga tidak dibenarkan. Ya. Ini. Nah, mari kita lihat beberapa hadis, ya, yang terkait dengan persoalan tersebut, ya. Pertama, ini kelanjutan dari pembahasan kita, ya, dari hadis yaitu Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi melarang la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laysa indak. Tidak halal digabung antara hutang dan jual beli, dua syarat dalam satu transaksi, dan sudah kita bahas itu. Yang ketiga, tidak boleh mengambil untung dari penjualan yang tidak berada dalam jaminan. Nah, ini yang terjadi peristiwa tadi antum bilang ada, yaitu orang kita beli barang, masih ada barangnya di penjual, ya, mungkin belum diambil, terus dijual lagi. Itu masuk ke sini, ya, sehingga tidak masuk dalam jaminan si pembeli pertama, ya. Nah, pembeli pertama menjual kepada pembeli yang kedua. Nah, itu. Dan tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu. Artinya apa di sini? Artinya harus ada upaya yang namanya al-qobet. Diterima barang itu, al-qobet, ya. Pertama, kesampaikan hadis Hakim bin Hizam, ya, yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, di mana beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'aluni al-bai'a, ya, maaf ya. Ini yang saya katakan tadi tidak dalam jaminan. Hadis Abdullah bin Umar. Ini yang kedua nanti ini. Hadis Abdullah bin Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Lafaz Abu Dawud dihasankan oleh Syalbani. Dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ibta'tu zaitan fis suq falamma staujabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aradtu an adriba ala yadihi fa akhadha rajulun min khalfi bi dira'i faltafattu fa idza Zaid bin Thabit faqala la tabi'hu haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rihlika, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sil'u haitsu tubta'u, ya, haitsu tubta'u hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim. Akhrajahu Abu Dawud dan juga Ahmad.
dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Umar, maaf. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Aku membeli minyak di pasar. Ketika sudah terjadi akad, ya, aku terima, ajab qabul maksudnya di situ, maka ada orang, ya, yang menjumpaiku lalu memberiku dengan keuntungan yang bagus. Artinya dia membeli minyak tersebut dari Ibnu Umar, ya. Dan aku ingin memberikan minyak itu kepada dia. Lalu ada, ini masih di toko ya, masih di pasar, masih di warungnya, ya. Mau diberikan setelah dibeli orang, ngasih keuntungan, udah mau tak kasih. Lalu ada orang dari belakangku yang memegang, ya, lenganku. Aku menoleh, ternyata Zaid bin Thabit. Beliau berkata, jangan engkau menjualnya, ya, di mana di tempat engkau membelinya, ya, itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau membawa minyak tadi ke tempatmu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW melarang, ya, barang yang dibeli, ya, di tempat tersebut hingga atau dilarang untuk menjual barang yang dibeli di tempat tersebut hingga pedagang memindahkan ke tempat mereka, ya, ke tempat mereka. Ini hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan hadis tersebut juga para jamaah rahmat Allah sesuai dengan hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang di situ juga harus apa? Barang itu harus dipindahkan, ya, harus dipindahkan, ya. Kalau di redaksi Ibnu Umar yang lain, riwayat Imam Muslim, kunna nabta'ut ta'am fayab'atsu ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'muruna bintiqalihi minal makan alladhi ibta'nahu fihi ila makanin siwa qabla an nabi'ahu, rawahu Muslim, dari Ibnu Umar. Dulu kami membeli makanan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang yang menyuruh kami untuk memindahkan barang yang sudah kami beli dari tempat di mana kami membeli di tempat itu ke tempat yang lain sebelum kami menjualnya. Sebelum kami menjualnya. Nah ini, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar. Begitu juga hadis Abdullah ibnu Abbas, ya. Saya cari hadisnya itu, ya, dibawa oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya. Nah, di situ disebutkan, ya, yang menjadi ilahnya adalah di tempat, ya. Nah ini, ya, ya, hadis Ibnu Umar juga, ya. Annahum kanu yashtaruna at-ta'am minar rubban ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayab'atsu alaihim man yamna'hum an yabi'uhu haitsu ishtarawhu hatta yanquluhu haitsu
ta'am. Ya. Mereka dulu membeli makanan dari para penjual di masa Nabi. Lalu Nabi mengutus pada mereka orang-orang yang melarang mereka untuk menjual barang tersebut yang sudah dibeli di tempat di mana dia beli, hingga mereka harus memindahkan ya makanan tersebut dari tempat di mana dia beli. Kalau tadi dalam hadis Umar yang lain ya, yang Abu Dawud ini Imam Bukhari nomor 2123, di riwayat Abu Dawud ada lafadz pasar. Ya, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan di mana ada peristiwa jual beli, maka tempat jual beli tersebut tetap namanya pasar, meskipun jualannya di mana? Di lapangan atau di jalan. Jadi as-suq itu hukum asalnya adalah tempat terjadinya peristiwa jual beli. Oleh karena itu di sini di hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari ya, kalau tadi Ibnu Umar riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad mengatakan ibta'atu zaitan fis-suq. Aku beli minyak di pasar. Nah, sebab tidak harus warung. Ketika antum beli dijual, ketemu orang dijual di situ, ibaratnya sama di situ. Ya, karena di sini lebih umum kata Ibnu Hajar, haitsu yuba'u ta'am, di mana ta'am itu dijual. Itu. Nah, dengan demikian di sini kita tidak boleh menjual barang yang sudah kita beli dan barang itu masih berada di tempat penjual, kemudian karena ada orang nawar dengan keuntungan, kita dapat untung, lalu kita jual tanpa sebelum dipindah terlebih dahulu. Paham di sini? Nah ini. Itu maksud apa? Ya, wala ribhu ma lam yudman, tidak boleh mengambil keuntungan alias menjual barang yang sudah dibeli dan dapat untung. Kalau nggak dapat untung nggak mungkin dijual. Ya, yang belum ada dalam jaminan. Nah, kalau masih berada di penjual barang yang sudah kita beli, berarti belum ada pada jaminan kita. Itu. Dan itu bisa mengandung yaitu doror ya, atau goror. Ya. Orang bisa tertipu nantinya. Namun melihat hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu ya, maka ini terkait dengan apa? Dengan al-qabd ya, dengan al-qabd. Dan ini tentu saja pemahaman seorang sahabat yang kita kenal dengan doa Nabi apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman agama dengan baik dan at-ta'wil, tafsir. Apa kata beliau? Ya, juga di dalam hadis Ibnu Abbas ya, lewat Imam Bukhari nomor 2132. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'ar rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu. Qultu Ibnu Abbas, kaifa dzaka? Qala dzaka darahimu bidarahim wa ta'amu murja'un. Rawahul Bukhari. Tolong berhenti yang ketok-ketok itu. Ya, bahwa Nabi melarang seseorang menjual makanan, ya, menjual makanan hingga dia yastawfiyahu, yaitu istifa. Apa istifa itu? Berada di tangannya, al-qabd. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa? Bagaimana dengan itu? Ya. Maksudnya kenapa tidak boleh? Baru beliau menjelaskan ya. Beliau menjelaskan bahwa apa?
itu sama dengan dirham dengan dirham. Sementara makanannya murjaun. Apa murjaun? Yaitu muakhirun. Ya, diakhirkan. Itu. Ya. Jadi misalkan begini, antum beli semangka misalkan, ya, 5 biji 100.000 misal, ya, semangkanya masih ada di tempat orang yang menjual, belum tuh ambil, kemudian pulang di perjalanan ketemu teman, dari mana? Dari warung semangka, ya, memang beli iya, berapa? 5 biji saya dapat, ya, 100.000 misalnya, 5 biji, beneran? Ustaz tadi, nah di sana 300.000, udah kalau gitu saya beli 150.000. Nah, seperti ini tidak boleh. Kenapa? Ilat yang diambil oleh Ibnu Abbas, daka darohim bi darohim. Itu namanya menjual uang dengan uang, 100.000 dibeli dengan 150.000. Barangnya to'am murjaun, yaitu muakhor. Sementara barangnya dia ada. Muakhor masih ini. Masih di tempat orang itu. Ya. Tapi kalau sudah di tempat, di tangan kita, nggak masalah. Ya, itu namanya al-qobat. Al-qobat. Ini. Kemudian di tempat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, yaitu dalam riwayat Bukhari 2135, ya, beliau mengatakan, amal ladzi naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa ta'amu an yuba'a hatta yuqbadha. Qala Ibnu Abbas, ini kata Tawus, aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah. Tawus berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, adapun yang dilarang oleh Nabi SAW adalah makanan dijual, ya, dilarang menjual makanan sampai makanan itu diterima, yukbat, qobat. Meskipun nanti definisi qobat ada beberapa definisi. Yang bisa dipegang ya dipegang, al-qobat. Dan Abbas mengatakan, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah. Dan aku tidak menilai segala sesuatu kecuali seperti itu. Maksudnya, kata Ibnu Hajar, artinya tidak hanya makanan saja, juga barang-barang yang lain. Ya, motor, ya, yang lain semua, bukan hanya makanan. Ya, ini penjelasan Ibnu Abbas. Meskipun tadi makanan, ya, tapi tadi zait, minyak masuk kepada makanan barangkali. Minyak zaitun bisa dimakan. Ini para jemaah sekalian. Bismillah. Dengan demikian, mari kita jauhkan transaksi menjual barang yang sudah dibeli namun belum kita ambil, belum qobat. Nah, qobat ini kata Ibnu Hajar, kalau berupa apa namanya kayak toko atau buah yang ada di pohonnya, qobatnya adalah at-takhliyah, dikosongin. Misalkan rumah nih, ya, harus sudah kosong dari perabotan yang punya, baru itu dianggap qobat. Karena rumah nggak mungkin digotong kan gitu. Tapi kalau semangka digotong atau dipindahkan dari tempat jual beli tadi, dari tempat warung dipindahkan, gitu. Tidak harus dibawa pulang ke rumah, dipindahkan, terus titipan kepada orang lain, nanti sudah diterima. Sehingga apa? Itu berada dalam tanggungan kita. Kalau dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, wala ribhu malam yudman. Tidak boleh kita menjual dengan mengambil keuntungan sesuatu yang belum berada dalam jaminan kita. Nah, itu. Ya. Kalau masih ada di orang lain, berarti belum ada jaminan kita. Paham di sini? Ikhwan? Ya, ini. Pertanyaan saya, adakah orang transaksi jual beli seperti itu?
Artinya itu dia barang belum dikobet. Ya, udah dijual lagi. Mungkin rumah kita udah beli nih. Ya, berapa ini? 700 juta. Pulang. Tiba-tiba ada orang yang mau beli sama kita. Sementara masih orang masih di situ, barang masih di sana. Orang yang punya rumah, ya, dibeli orang. Mungkin tidak? Mungkin. Ya, bisa motor, bisa mobil. Nah, ini masuk ke dalam hadits wala ribhu malam yudman. Tidak boleh keuntungan barang yang tidak berada di dalam jaminan dia, gitu. Ya. Nah, jaminan di sini adalah al-qabd. Al-qabd di situ pindah tempat. Pindah tempat di sini, kalau barang yang bisa pindahin. Meskipun jaraknya 2 meter dari warung saya titip di sini. Nah, berarti sudah berada jaminan kita, bukan di jaminan orang tersebut. Sebab mungkin tidak barang yang kita beli tadi ketika berada di penjual barangnya rusak. Mungkin, siapa yang tanggung jawab? Penjual pertama atau penjual kedua? Itu. Nah, di sini bisa menimbulkan apa? Al-khusumah, kesalahpahaman, ya. Kesalahpahaman. Ya, kalau rusaknya cuma baret kecil, ya. Tapi kalau sudah penyok mobilnya, tadi nggak penyok kok. Anda jualnya nggak penyok. Nah, itu. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Nah, namun di sini Ibnu Abbas memberikan apa? Pertama, penjelasan bahwa itu sama dengan dirham. Karena apa? Uang barang belum diterima. Ya, antum beli, kok dijual lagi? Berarti itu namanya seperti apa? Leasing. Nah, ini ya. Ini seperti leasing, pembiayaan. Nah, ini para jemaah. Dan sekarang pembiayaan banyak. Ya. Kalau pembiayaan itu sudah masuk banyak hal itu. Pertama, bukan barangnya, barang milik dealer, barang milik counter, dia jual, transaksi dulu, baru dibeliin, ya, dengan harga 12 juta misalkan, ya, dibayar dia kok dengan apa? Dengan mencicil sekian lama, ya, dengan harga 15 juta. Lah, ini terjadi dua-duanya, ya. Selain pembiayaan, bukan barang miliknya. Ini. Agama sebenarnya mudah. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Dan agama itu memang tidak semata-mata akal. Ya. Laukana dinu birro'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la. Rahul Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ya, seandainya agama semata-mata akal, maka bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Ya. Tadi sudah disebutkan ilahnya oleh Ibnu Abbas. Dan juga ada kemungkinan ilah di dalam hadis Abdullah bin Amr Mu'az, la ribhu malam yutman, tidak boleh mengambil keuntungan barang yang masih bukan berada di dalam jaminan. Artinya masih jadi orang, ya, sudah dia beli, dijual lagi dapat untung, nggak boleh, kecuali sudah jaminan dia. Artinya apa? Sudah qobet sama dia. Kata Ibnu Abbas apa? Itu sama dengan dirham bidirham. Ya, bisa lihat Riwayat Bukhari nomor 2132, ya. Ketika ini Tawus, ya, ada di sini juga Tawus, ya, mengatakan, nah, di sini Tawus dari bapaknya. Kalau yang nomor 2135, Tawus mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas. Tawus seorang tabi'in, termasuk muridnya Ibnu
Ibnu Abbas. Tawus muridnya Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan, bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana bisa seperti itu? Ya, dilarang orang menjual makanan sampai dia terima. Kok bisa gak boleh? Kata beliau, dzaka darohimu bidarohima wa ta'amu murja'un. Itu namanya uang dengan uang. Antum beli 100.000, barang belum dapat, belum dipegang, antum jual lagi dapat 150 atau 125.000. Itu namanya uang dengan uang. Wa ta'amu murja'un ay muakhkhar. Sementara makanannya muakhkhar alias belum diterima. Paham di sini? Dan Abbas mengatakan tidak hanya untuk makanan saja, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah. Dan aku mengira dan aku juga menilai segala sesuatu kecuali seperti itu. Maksudnya seperti apa? Seperti tadi, harus yukbat fahuwa ta'am an yubah hatta yukbadho. Saya ingin memastikan lagi ya. Ada tidak peristiwa seperti itu? Saya ingin mesti ada antum. Ada. Kalau ada, itu peristiwa seperti itu banyak atau sedikit? Sering terjadi apa jarang? Hah? Di pasar sering ya? Iya betul. Jadi di pasar tuh masa di warungnya ya, dijual lagi. Ada sering terjadi. Nah ini ya. Nah sebenarnya disiasatinya dengan apa? Ya dipindahkan saja. Ya, dipindahkan, boleh nitip barang boleh kepada orang. Itu. Ya sementara tadi dilarang. Dan larangannya sini mutlak. Ya, kalau larangan mutlak, hukumnya apa? Haram. Kalau begitu apa? Ya, ancaman tidak adanya keberkahan selain kita berdosa. Ya, selain kita berdosa. Ini para jamaah sekalian, oleh karena itu di dalam kita berjual beli hendaklah kita juga mempelajari ilmu jual beli agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan, ya. Tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Ini. Ya. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Amr bin As, ada hadis Ibnu Abbas, ya, yang tadi saling menjelaskan, ya, satu dengan yang lain. Ya. Kemudian pertama hadis Amr ibn As, ya, masih umum, la ribahu malam yudman, tidak boleh ya menjual barang yang belum ada jaminan, belum pada jaminan yang menjual tadi. Umum. Terjadi peristiwa itu pada siapa? Ibnu Umar. Beliau beli minyak di pasar. Ya. Datang orang. Ya, pas lagi di warung datang orang tuh. Ini tak kasih untung ya. Ya sudah nih, mau dikasih dituel ya. Sama-sama. Zaid bin Thabit. Bahwa Rasulullah melarang seperti itu. Jangan sampai kamu pindahkan ke tempatmu. Nah, itu. Ya. Hadis umumnya hadis apa tadi? Amr ibn As. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ibn As. Kemudian peristiwanya terjadi pada siapa? Ibnu Umar. Kemudian penjelasannya dari Ibnu Abbas. Masya Allah. Ya, itu. Taus yang bertanya, kenapa nggak boleh? Naha an yabi ar-rajul, ya, anna Rasulullah SAW naha an yabi ar-rajul ta'aman hatta yastawfiyahu. Ya. Bahwa Rasulullah SAW melarang orang menjual makanan sampai dia makanan yang dibeli tadi, ya, kemudian mau dijual sampai yastawfiyahu, diterima, qobet. Itu. Lalu Taus bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa? Apa alasan kaifadzaka? Bagaimana dengan itu? Qala dzaka darahimu bidarahima
wa ta'amu murja'un. Rawal Bukhari nomor 2132. Itu adalah dirham dengan dirham, sementara makanannya terlambat dikasih, ya, terlambat, terakhir, diakhirkan. Begitu. Ternyata di pasar banyak sering terjadi peristiwa transaksi semacam itu, ya. Mungkin banyak faktor. Mungkin faktor apa? Bebas ongkir, ambil sendiri, dan seterusnya. Udah ambil sendiri ya di situ. Nah ini. Maka bisa banyak itu orang yang punya duit, punya barang apa kamu di pasar? Ini saya beli sekian. Itu bisa. Atau bisa transaksi dulu. Enggak ada enggak barangmu? Ada. Suruh ngambil ke situ. Sudah bukan barangnya, kemudian dijual sebelum dikobet. Nah itu para jemaah. Nah, nanti ada hubungannya dengan jangan menjual barang bukan milikmu. Sampai-sampai di sini Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu bab 55 hadis 2135 beliau menulis babu bai'it ta'am qabla an yuqbadha wa bai'i ma laysa indak, bab menjual beli makanan sebelum diterima, sebelum qabad, dan menjual bukan barang milikmu, ya. Nah, ini para ikhwan sekalian lengkap insyaallah, jelas hadis umumah, hadis Abdullah bin Amr bin As, ya. Kemudian peristiwa terjadi pada hadis Ibnu Umar, ya. Zaid bin Sabit menjelaskan Rasulullah melarang, tapi melarangnya belum sebutin ilahnya. Yang disebut ilahnya siapa? Ibnu Abbas. Ya, logis. Kenapa? Sama dengan antum pembiayaan itu. Nah, ini biasanya sering terjadi juga. Orang pulang kampung, pulang ke Jawa Tengah. Di situ kan ada tuh oleh-oleh Solo, oleh-oleh Bandung. Orang Bekasinya pesen, udah transaksi duluan, betul? Ngambil untung. Itu terjadi tidak? Saya tanya Pak Antum, terjadi tidak? Ini terjadi. Ya, dibeli dulu, setelah miliknya, antum mau beli apa nih? Nah itu. Itu pun juga apa? Terserah mau batal beli nggak masalah. Al-bay'an fil khiyar malam yatafarraqu, al-bay'an fil khiyar. Orang menjual membeli itu bebas milih sebelum dia berpisah. Nah ini. Nah oleh karena itu mari kita hati-hati. Ini pas poinnya tentang larangan sebagian jual beli yang dilarang, yang diharamkan. Nah ternyata banyak kita alami. Ya, banyak kita alami itu. Nah, itu. Karena masalah jual beli ini ya barokahnya, ya barokahnya. Ini sudah masuk adzan, sampai di sini dulu, ya masih ada pembahasan lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran penting untuk kehati-hatian. Meskipun dapat untung, jangan sampai yang penting untung, padahal pada hakikatnya apa? Buntung, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu